Mbak, ini kan. Ya. Selamat pagi. Pagi ini kami akan melakukan sosialisasi tentang COVID di musola dan langgar yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kendal Keret. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati. Semoga bermanfaat. Sampai sekarang rutin. Ini sesepuhnya. Untuk para jemaahnya apa membawa alat sujud masing-masing Pak? Membawa sajadah masing-masing? Kemarin di 7 hari setelah sholat ada jamaah yang membagikan sajadah semua sebanyak kurang lebih 80 sajadah. Kita musola sudah menyebarkan kurang lebih 150 masker. Kemudian kita juga punya bilik. Kemudian sudah 8 kali penyemprotan di musola Sabilillah ini. Rutin Pak, penyemprotannya? Ada jadwal. Ya. Untuk jamaahnya saat sholat atau menggunakan masker? Kita sarankan di awal-awal kita sudah menyarankan yang sakit jangan ikut sholat jamaah. Mohon untuk sementara saling menjaga jarak. Kalau memang nggak punya waktu untuk sholat tarawih atau jamaah di musola, monggo di rumah aja. Kita sudah sarankan itu. Kemudian kita juga mampangan ini. Kalau misalnya sajadahnya paketnya digiling, biar para jamaah yang membawa sajadah sendiri-sendiri itu gimana Pak? Ya selama ini memang kita sarankan seperti itu. Kita sih pengennya menggunakan 4 ya, tapi berjamaah ya banyak yang minta jangan dulu lah, yang penting kita rutin penyemprotan saja. Kita punya penyemprotan mandiri, kita sudah punya desinfektan. Penyemprotannya rutin? Rutin. Kita sudah 8 kali. Setiap 2-3 hari. 2 hari sekali. 2 hari 2 hari sekali. sekali. Iya. Kemarin baru selesai juga. Ya. Permisi ya Pak. Ya, monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh warga RW 8 Kelurahan Gunung Rejo. Kami dari petugas Puskesmas Kendal Keret Kota Malang akan memberikan sedikit informasi mengenai pencegahan penyakit agar kita semua tetap dalam keadaan sehat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di Kota Malang khususnya sedang dalam masa pandemi atau wabah COVID-19. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama virus SARS-CoV-2 atau virus corona. Pertanyaannya, apakah virus ini menular? Ya, virus ini sangat menular. Namun, sangat bisa untuk dicegah. Jadi, virus ini memang menular, namun juga sangat bisa untuk dicegah. Jadi, tidak perlu panik. Yang perlu dilakukan adalah selalu waspada. Yang perlu kita ketahui bahwa penularannya adalah dengan melalui tetesan cairan atau droplet atau tetesan air ludah yang bisa keluar dari tubuh manusia lewat batuk atau bersin. Tetesan cairan ini bisa menyebar dan menempel pada banyak barang. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah orang di
di luar rumah, kita wajib menggunakan masker dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Kita juga dihimbau untuk tidak berjabat tangan. Dan saat sampai rumah harus segera mengganti baju lalu mandi saat sampai di rumah. Dan bajunya pun harus langsung dicuci, tidak boleh digantung. Jadi biasakan untuk tidak menggantung pakaian yang sudah dicuci, yang sudah habis dipakai dari luar rumah. Jadi bajunya harus langsung dicuci. Bisa juga dengan melakukan penyemprotan atau desinfeksi pada benda yang sering disentuh. Pencegahan penyebaran COVID-19 pun bisa dilakukan dengan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, yaitu dengan mengkonsumsi gizi seimbang, rajin olahraga di rumah dan istirahat yang cukup, sering cuci tangan pakai sabun, semakin rajin membersihkan lingkungan rumah, tidak merokok, minum air mineral minimal 8 gelas per hari, dan bagi warga yang memang sudah memiliki penyakit kencing manis, darah tinggi, atau asma, stroke, atau penyakit jantung, harap untuk tetap memantau penyakit ini. Bila demam dan sesak nafas, maka segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Dan dibiasakan juga untuk berjemur di pagi hari selama 15 menit. Ada warga dari luar kota atau dari luar negeri yang dilakukan adalah melaporkan kedatangan warga tersebut ke RT atau RW setempat dan ke nomor puskesmas Kendal 0821 3210 2767. Jadi bila ada warga dari luar kota atau luar negeri, tidak perlu ke puskesmas Kendal. Yang dilakukan adalah melaporkan kedatangan warga tersebut ke RT atau RW setempat dan ke nomor puskesmas Kendal 0821 3210 2767. Warga tersebut wajib melakukan karantina mandiri 14 hari dengan pantauan dari petugas puskesmas. Bila dalam 14 hari ada keluhan demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, segera datang ke fasilitas kesehatan. Pada lokasi yang masih sering didatangi oleh masyarakat, wajib dilakukan penyemprotan atau desinfeksi. Tempat-tempat tersebut adalah seperti masjid dan mushola. Dengan catatan, orang yang melakukan
2 hari berturut-turut. Setiap kali masker dipakai harus langsung dicuci. Untuk masker kain. Nah, untuk masker medis atau masker bedah diprioritaskan untuk petugas kesehatan dan orang yang sakit. Bila ada warga yang masih memiliki masker medis atau masker bedah, itu hanya bisa digunakan 1 kali, tidak bisa dicuci lalu dipakai lagi karena manfaatnya akan hilang ketika dicuci. Setelah dipakai tidak boleh langsung dibuang. Jadi yang perlu diperhatikan, bila ada warga yang menggunakan masker medis atau masker bedah, setelah dipakai tidak boleh langsung dibuang. Harus direndam dulu dengan klorin atau pemutih, lalu maskernya dirusak atau digunting, dijemur sebentar, baru boleh dibuang. Jadi diutamakan kepada masyarakat untuk menggunakan masker kain saja. Selain di rumah, kita juga wajib menjaga kebersihan masjid atau mushola dari COVID-19, yaitu dengan cara 1. Teratur menjaga kebersihan lantai dengan disemprotkan desinfektan. Yang kedua, menjaga kebersihan karpet atau alas sholat, sering dilakukan pembersihan rutin dengan menggunakan vakum cleaner. 3. Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cara desinfektan. 4. Menghimbau para jamaah sholat agar membawa sajadah sendiri sebagai alat sholat sujud masing-masing. Kemudian yang kelima, meminta para jamaah yang sedang batuk, demam, dan mengalami sakit flu agar melaksanakan sholat di rumah saja sampai sembuh. Jika sudah sembuh, baru diperbolehkan ke mushola lagi. Kemudian untuk warga sebaiknya tidak perlu khawatir apabila ada pemakaman jenazah yang positif COVID-19, karena pemulasaran jenazah COVID-19 sudah dilakukan di rumah sakit dengan melalui prosedur khusus. Pemakaman jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih. Virus tidak bisa menyebar di lingkungan sekitar karena virus tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia, sehingga tidak bisa mencemari tanah atau sumber air di sekitarnya. Kemudian jenazah sudah dilapisi dengan berbagai lapisan, terdiri dari lapisan plastik, kafan, plastik, dan kantong jenazah, kemudian ditaruh di dalam peti. Setiap lapisan sudah dilakukan dekontaminasi. Jadi jenazah telah disucikan dengan tayamum dan sudah disolatkan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, selama pandemi COVID-19 sebaiknya kita tunda untuk mudik, karena saat mudik COVID-19 dapat menular ke siapa saja. Pemudik merupakan ODP atau orang dalam kantoran yang mempunyai kemungkinan untuk bisa menularkan kepada keluarga yang ada di kampung halaman. Sebaiknya melakukan himbauan pemerintah untuk social distancing dan physical distancing atau jaga jarak, menjaga keselamatan dan kesehatan keluarga di kampung halaman. Ingat, virus tidak bisa berpindah, tetapi manusialah yang menyebarkannya. Jadi, kalau kita sayang dengan keluarga di kampung halaman, sebaiknya
ditunda dulu. Selain fokus mencegah penularan COVID-19, jangan lupa bahwa demam berdarah juga menghantui kita. Jadi, sebaiknya tentang penyakit demam berdarah harus diperhatikan juga, jangan sampai diabaikan. Pencegahan demam berdarah dengan cara 3M+. 1. Menguras bak mandi atau tempat penampungan air lainnya seperti gentong air, dispenser, tempat minum burung, minimal seminggu sekali harus dikuras atau dibersihkan. Karena nyamuk Aedes aegypti itu senang di tempat-tempat yang bersih atau di tempat air yang menggenang. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas. Keempat, menggunakan lotion anti nyamuk. Dan yang kelima, tidak menggantung pakaian. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk jadwal imunisasi di Puskesmas Kendal di Puskesmas Kendal tetap melakukan imunisasi meskipun saat pandemi COVID-19. Jadwal imunisasi yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Senin sampai Kamis, jam pelayanan jam 8 sampai dengan jam 10. Kalau hari Jumat dan Sabtu, jam 8 sampai jam 9. Jenis layanan imunisasi yang diberikan untuk hari Senin, Selasa, Rabu yaitu imunisasi DBT dan polio. Untuk hari Kamis semua imunisasi. Untuk hari Jumat DBT dan polio, dan hari Sabtu semua imunisasi, semua vaksin. Sebaiknya yang mempunyai putra dan putri, bayi dan balita, jika pada waktunya jadwal imunisasi sebaiknya tetap dilakukan atau diantar ke Puskesmas Kendal untuk diberikan imunisasi. Karena imunisasi adalah memberikan kekebalan terhadap tubuh anak-anak supaya tidak mudah terserang suatu penyakit. Kemudian selama pandemi corona sebaiknya tunda ke puskesmas kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat misalnya nyeri kepala yang hebat, radang tenggorokan, sakit gigi yang sangat, perdarahan, bentol-bentol merah di tubuh atau alergi, demam tinggi yang sudah 3 hari, diare yang terus-menerus, sesak nafas, kemudian pasien TB, kusta dan diabetes, dan pasien yang memang harus melakukan pengambilan obat rutin itu tidak apa-apa untuk ke puskesmas. Selain yang disebutkan tadi, sebaiknya tunda ke puskesmas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami dari Puskesmas Kendal menyampaikan terima kasih kepada warga RW 8 dan semoga kita semua selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Puskesmas Kendal sosialisasi tentang COVID-19. Semoga bermanfaat dan Indonesia tetap sehat. Salam sehat. Oke.
kasih Pak.